Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14. Anggap ini pelajaran kecil. Arga tak tahu sekeras apa Vexana berusaha untuk jadi istri yang sesungguhnya. Seperti menarik paksa jiwa femininnya yang selama ini terkubur rapat. Selesai sarapan, keduanya benar-benar pergi ke taman belakang, di mana banyak bunga anggrek yang ditanam di sana. Ini bukanlah kali pertama Vexana mendatangi taman ini. Sebelumnya dia telah mendatangi saat memasang beberapa alat penyadap. Diam-diam Donna menatap keduanya dari jauh. Namun dia tidak melarang, justru menggunakan kesempatan ini untuk memerintah pelayan agar segera memasuki kamar Anne. "Kamu suka bunga?" tanya Arga setelah mereka berdiri di tengah-tengah taman. Bahkan harum bunga anggrek mampu mereka hirup. Vexana menggeleng kecil. "Tidak begitu," jawabnya kemudian. "Bunga terlalu indah untuk orang sepertiku, iya kan?" tanya Vexana. Dia tersenyum kecil, tapi di mata Arga terlihat seperti senyum miris. Anne tidak memiliki kedua orang tua sejak kecil. Hidup bersama paman lalu dijual. Hidupnya terlalu miris dan seolah tak memiliki kesempatan untuk sekedar menyukai bunga. Itulah yang ada di dalam benak Vexana andai dia jadi Anne. Jawaban Anne tersebut membuat hati Arga terasa semakin tak menentu. Dibanding membalas dengan kata-kata, Arga justru langsung mencium bibir sang istri dengan lembut. Dan Vexana selalu membalas sentuhan yang mengenai dirinya. Di tengah-tengah taman tersebut keduanya saling berpaut. Di balik kaca jendela lantai 2 Donna menyaksikan semuanya dengan sorot mata membara. Donna berdiri diam dengan kedua tangan mengepal. Tirai terbuka sedikit hanya untuk memastikan pandangannya tidak terhalang. Matanya menyala, menatap benci apa yang dia lihat. Kurang ajar, batinnya mendidih. Namun kini Donna menyadari akan satu hal, bahwa hati suaminya telah tersentuh oleh wanita tidak tahu diri itu. Terjebak dalam permainan yang ia pikir hanya akan berjalan satu arah. Tapi kini Anne mulai bermain kotor, setelah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Arga mencium wanita itu. Donna akhirnya memutuskan untuk turun ke lantai bawah, berusaha menyembunyikan wajah yang memucat karena amarah yang tertahan. Donna memanggil pelayan yang telah dia percayai. "Kamu sudah masuk ke kamar Anne?" tanya Donna. Dia bisa bicara dengan sesukanya di sini. Karena yakin Arga dan Anne tidak akan mampu mendengar. Kedua orang itu entah masih berapa lama akan menghabiskan waktunya di taman. "Sudah, Nyonya, apa kamu menemukan sesuatu? KTP, dokumen, ponsel, catatan, atau apa saja yang bisa menunjukkan bahwa dia bukan Anne?" Pelayan tersebut menggeleng pelan. "Maaf, Nyonya, saya sudah memeriksa lemari, laci, bahkan bawah ranjangnya. Semua barang miliknya atas nama Anne. Selebihnya tidak ada apapun lagi yang terlihat mencurigakan." Donna mencelos. "Tidak mungkin," gumamnya tak percaya. Pelayan itu menunduk semakin dalam, tak berani menatap mata majikannya. "Maaf, Nyonya." Donna tak menjawab, bingung langkah apalagi yang harus dia ambil setelah ini. Dia mungkin bisa menipu Arga, tapi dia tidak akan bisa menipuku. Batinnya semakin kesal. Pelayan itu hanya diam, menunggu perintah berikutnya.
Terus awasi dia. Kapanpun kamu melihat sesuatu yang mencurigakan, laporkan langsung padaku. Dan ini, berikan obat ini 1 kali sehari. Campurkan pada makanan N. Lakukan diam-diam, titah Donna. Pelayan tersebut nampak ragu, namun akhirnya dia menerima. Baik, Nyonya. Donna menghela nafas, masih juga belum menemukan kelegaan di dalam hati. Senja mulai merambat saat suara mobil Arga terdengar memasuki halaman rumah. Baru saja ia membuka pintu mobil. Sosok Donna sudah muncul di ambang pintu rumah, menghampirinya dengan membawa sebuah tas kecil di tangan. Mas, sapa Donna lembut. Arga menghentikan langkahnya, menatap istrinya penuh tanya. Kamu mau kemana? Donna tersenyum tipis, bukan senyum palsu. Hanya senyum yang dipoles rapi untuk menutup semua luka. Aku ingin pulang ke rumah, ada beberapa hal yang harus aku urus. Dan aku juga ingin menenangkan diri. Menenangkan diri? Tanya Arga sedikit heran. Kenapa Donna butuh waktu untuk menenangkan diri sementara? Yang dia tahu selama ini Donna baik-baik saja. Aku tahu aku salah, Mas. Aku lupa tujuanku membuatmu menikah dengan N. Aku malah cemburu, jelas Donna. Sesekali pandangannya menurun jika N bersandiwara seperti ini di hadapan Arga untuk menarik simpatinya. Maka akan dia lakukan hal yang sama. Mas benar. Setelah anak N nanti lahir, N tidak perlu pergi. Dia bisa tetap tinggal di sini. Yang penting semua orang taunya anak itu adalah anakku, iya kan? Tanya Donna kemudian. Dan Arga mengangguk dengan ragu. Di posisi ini dia juga harus memikirkan perasaan Donna. Tidak hanya berat kepada N. Biar aku antar. Ucap Arga kemudian. Donna sempat terdiam, lalu mengangguk kecil. Terima kasih, Mas. Sepanjang perjalanan Donna tak bicara banyak. Ia hanya sesekali melemparkan komentar ringan tentang jalanan, cuaca, atau kesibukan kantor Arga. Tak satupun kata tentang N terlontar. Ia tahu, jika ingin bertahan, ia harus tetap jadi sosok yang tak tergantikan, dewasa, tenang, dan tak mudah terbawa emosi. Sesampainya di depan rumah, Donna tidak langsung turun. Ia menoleh pada Arga, sorot matanya teduh. Mas, terima kasih sudah mengantarku. Apa Mas tidak ingin tinggal di sini untuk beberapa waktu? Tanya Donna lirih, suaranya nyaris seperti bisikan permohonan. Arga menatap istrinya cukup lama. Donna adalah wanita yang dulu ia nikahi karena perjodohan. Tapi tetap saja memiliki tempat dalam hidupnya. Namun kini, yang mengganggu pikirannya adalah N. Untuk beberapa saat Arga hanya terdiam, tapi akhirnya entah karena rasa bersalah, atau hanya dorongan logika yang tak mau melihat rumah utama terus kosong, Arga akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, aku akan tinggal di sini malam ini. Ayo turun bersama, Mas bisa hubungi N di dalam nanti. Balas Donna. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa tersenyum lagi. Senyum penuh kemenangan. Arga mengangguk tanpa curiga. Donna terlihat seperti sudah berdamai dengan kenyataan bahwa suaminya kini berbagi rumah dengan wanita lain. Kita lihat, N. Seberapa jauh kamu bisa bertahan saat aku mengatur permainan dari luar? Malam pun tiba dan Vexana masih menunggu kepulangan Arga. Sore tadi Vexana tahu jika Arga pergi bersama Donna.
Tapi dia pikir pria itu akan tetap kembali. Sementara Donna sudah memastikan semua kemungkinan komunikasi tertutup di antara keduanya. Vexana duduk di balkon dengan kedua kaki disilangkan. Secangkir teh vanila di tangannya sudah dingin. Ya ampun, jadi seperti ini rasanya galau? Gumamnya sambil menyentuh dadanya sendiri. Ada rasa sesak tapi bukan karena rindu. Lebih karena rasa tidak suka dicampakkan. Perasaan seperti ini sangat tidak cocok denganku, ucapnya sinis, lalu bangkit dari kursi. Ia melangkah masuk ke kamar, mengambil jaket tipis dan dompet kecil. Bagus jika Arga tidak pulang malam ini. Aku bisa melakukan hal yang lainnya. Ucapnya dengan senyum khas, senyum bengis yang dibalut wajah cantik. Nyonya, Anda ingin pergi kemana? Tanya seorang pelayan dan langsung waspada. Takut Nyonya N akan kabur lagi. Pergi sebentar, malam ini Arga tidak pulang. Kalian tenang saja. Sebelum pagi aku pasti sudah pulang. Tapi Nyonya, mulai sekarang bukan hanya perintah Arga yang harus kalian patuhi. Tapi perintahku juga. Potong Vexana tak main-main dan seketika sang pelayan merasa takut. Baik, Nyonya. Setelahnya Vexana pergi bukan tanpa tujuan. Sebelumnya dia telah mencari semua informasi tentang keluarga N, termasuk paman Dajjal yang telah menjual wanita malang tersebut. Malam ini Vexana akan memberi pelajaran pada pria tersebut, sesuatu yang tak akan pernah bisa N asli lakukan. Pukul 8 malam mobil Vexana akhirnya berhenti di tempat tujuan. Ingat Vex, tidak boleh terlalu bengis. Kamu sudah tobat. Ucapnya pada diri sendiri, agar tangannya tidak kepleset membunuh. Malam ini Donna berpikir, N akan merenung meratapi nasibnya yang ditinggal Arga. Padahal tidak seperti itu. Vexana justru hendak bersenang-senang. Tanpa ragu Vexana memasuki halaman rumah tersebut, turun dari mobilnya dan menekan bel. Pintu terbuka. Nona N, ucap sang pelayan dengan terbata-bata. Tiba-tiba sekali malam ini N mendatangi rumah ini. Wanita yang dipaksa menikah oleh sang paman dan kini mendadak menunjukkan diri. Bukan hanya terkejut, namun pelayan tua itu sampai ingin menangis. Karena melihat Nona N ternyata hidup baik-baik saja. Bahkan sepertinya N lebih baik tinggal bersama sang suami daripada saat masih berada di sini. Bi, aku hanya mampir, jawab Vexana dari hasil penyelidikan. Semua pelayan di rumah ini selalu bersikap baik pada N. Justru orang-orang yang tak tahu diri adalah orang-orang yang bergelar keluarga. Silahkan masuk Nona. Vexana melangkah masuk. Tumit sepatunya memukul lantai marmer dengan suara berirama. Aroma parfumnya menyebar di setiap langkah mengendap di udara. Ia melangkah ke ruang tengah dan di sanalah semua orang berkumpul. Sang paman, tante, sepupu, dan menantu mereka yang baru. Tertawa di depan televisi besar, teh dan camilan tersaji lengkap. Pemandangan yang terlihat sangat sempurna. N, ucap sang tante, terkejut setengah berdiri dari sofa. Disusul keterkejutan yang sama dari sang paman, yang matanya langsung menyipit tajam saat melihat siapa yang datang. Kenapa kamu datang ke sini? Tanyanya, belum apa-apa suaranya sudah meninggi. Nada tak ramah langsung terdengar, seolah sang keponakan yang dulu ia kirim pergi itu sudah tidak pantas untuk memasuki rumah ini lagi.
Vexana tersenyum manis. Ia melangkah pelan mengabaikan semua ucapan orang-orang tersebut. Tenang, Paman, aku hanya rindu suasana rumah ini. Apalagi setelah aku tahu semua kenyamanan ini dibangun dari hasil menjualku. Nada suaranya tajam namun masih dibalut keanggunan. Jaga bicaramu. Hardik sang paman berdiri dengan rahang mengeras. Namun nyatanya fakta itu memang tidak mampu dia tepis. Kenapa? Memang seperti itu kebenarannya kan? Vexana mendekat, aromanya langsung memenuhi ruangan. Halus namun membius. Perlahan, kepala sang tante mulai terasa berat. Vexana memang sengaja menggunakan parfum yang mampu membius lawan bicaranya. Sementara Vexana telah lebih dulu menggunakan penangkalnya. Kamu datang kemari mau apa? Tanya si sepupu, berdiri di sisi sang ibu. Pamer, hanya karena sekarang kamu jadi istri dari pria kaya? Tanyanya sebab melihat penampilan Anne yang menggunakan gaun mahal. Anne bahkan terlihat sangat berbeda. Kini wanita itu seolah siap menantang mereka semua. Tanpa ada ketakutan sedikit pun di matanya. Dan hal ini cukup membuat mereka merasa gusar. Bukan? Jawab Vexana singkat. Aku datang untuk mengambil apa yang jadi milikku. Mereka hendak membalas, tapi satu persatu mulai menunjukkan tanda-tanda tak biasa. Tante mulai memegang kepalanya. Si sepupu terhuyung. Sang paman mengusap wajahnya yang berkeringat dingin. Sementara sang menantu sudah terduduk lemas. Parfummu menyengat sekali, gumam si tante lemah. Vexana tersenyum, mungkin karena terlalu mahal untuk dicium hidung penuh dosa. Perlahan mereka mulai melemah, dan ketika Vexana melihat semuanya hampir tak sadarkan diri. Ia melangkah masuk ke ruang kerja Pak Tua itu. Di balik rak buku terdapat berangkas rahasia. Vexana tentu saja mendapatkan informasi ini dari Anne asli. Dengan cepat dan terlatih, ia membuka kunci kombinasi. Tumpukan uang tunai, perhiasan, beberapa surat tanah, dan dokumen penting tersusun rapi di dalamnya. Terima kasih untuk semua ini. Bisiknya dingin. Anggap saja ganti rugi. Ia mengambil yang ia butuhkan. Memasukkannya ke dalam tas kecil hitam yang sudah ia siapkan. Sebelum pergi, Vexana memandangi tubuh Lunglai di ruang tengah. Sebagian dari mereka masih setengah sadar. Mengerang pelan karena pusing luar biasa. Akibat aroma parfum yang secara perlahan melemahkan sistem saraf. Tapi Vexana masih belum merasa puas. Satu orang harus mendapatkan pembalasan yang lebih. Yaitu si Pak Tua Bangka. Vexana berjalan pelan mendekati pria tua itu, lalu berlutut di hadapannya. Mata sang paman membelalak meski kelopak matanya terasa berat. Vexana meraih dagu pria itu, memaksanya menatap. Aku sudah bilang, ini ganti rugi, ucap Vexana pelan namun penuh tekanan. Lalu ia mengeluarkan satu botol kecil dari dalam tasnya. Botol bening dengan cairan kekuningan tampak seperti minuman herbal biasa. Tapi isinya adalah ramuan obat penekan sistem motorik. Efeknya bisa berlangsung selama beberapa minggu bahkan bulan. Tenang saja, ini bukan racun. Aku tak sekejam itu, bisiknya seraya membuka tutup botol. Kamu tidak akan mati, hanya tidak akan bisa berdiri lagi. Tidak akan bisa menggenggam, berjalan. Bahkan mungkin buang air pun butuh bantuan. Vexana tertawa. Paman N berusaha berontak, tapi tubuhnya terlalu lemah.
Satu tangan Vexana menahan dagunya. Dan dengan tangan satunya lagi ia menuangkan cairan itu ke dalam mulut sang paman. Minumlah, anggap ini pelajaran kecil, karena telah menjual keponakanmu sendiri seperti barang murahan. Sang paman menggelagak, menolak, tapi cairan itu tetap masuk ke tenggorokannya. Vexana menutup mulutnya dengan telapak tangan, memastikan tidak ada yang dimuntahkan. Beberapa detik kemudian tubuh sang paman mulai mengejang pelan, melemah, hingga akhirnya hanya bisa mengerjap dengan mata kosong. Dan jari-jarinya mulai tak bisa digerakkan. Vexana berdiri, merapikan rambutnya agar tetap terlihat cantik. Ia menoleh sekali lagi pada semua orang. Aku tidak akan datang lagi. Katanya ringan, karena mulai malam ini, aku tak punya urusan lagi dengan kalian. Dan ingat, jika kalian berani mengusikku lagi, aku akan balas lebih kejam daripada ini. Ucapnya lalu melangkah pergi, meninggalkan rumah itu dalam sunyi. Tak ada yang bisa mengejarnya. Bahkan jika bisa mereka akan terlalu takut untuk mencoba. Hampir jam 3 pagi Vexana akhirnya tiba di rumah. Rambutnya dibiarkan tergerai acak, namun dia telah berganti pakaian di apartemen miliknya. Senyum kecil masih menghiasi bibirnya, sisa dari kemenangan yang baru saja ia raih malam ini. Kepuasan melihat paman brengsek itu tak lagi bisa berdiri, namun senyum itu langsung sirna. Begitu mendapati satu sosok berdiri di ambang ruang tengah, menatapnya dengan sorot mata lurus. Vexana terhenti, tangannya masih memegang kunci mobil dan rumah. Seketika bingung harus beralasan bagaimana. Wanita bersuami pulang di jam 3 pagi. Dugem di klub, pergi ke mall, atau ke taman, mencari makan, apa? Vexana bingung harus menggunakan alasan yang mana. Astaga, kenapa dia sudah di rumah sih? Dari mana kamu? Arga tidak jadi menginap di rumah Donna. Sebab pelayan menghubungi dan mengatakan tentang kepergian Anne. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Anne pergi sendiri tanpa sopir. Arga yang selama ini tak pernah melihat Anne menyetir mobil sendiri jadi sangat cemas. Karena itulah tanpa pikir panjang dia langsung kembali ke rumah. Meski sebenarnya Donna sempat melarang. Namun setelah tiba di sini jejak Anne tak mampu dia temui. Nomor ponsel tidak aktif, GPS mobil mendadak tidak terdeteksi. Dan orang-orang yang dia perintahkan mencari tak kunjung mendapatkan hasil. Arga terus menunggu dengan cemas. Dan alangkah terkejutnya dia saat mendapati Anne pulang di jam 3 pagi. Aku tanya dari mana kamu? Tanya Arga sekali lagi sebab Anne hanya terdiam. Bersambung.